Halo para kawan One Piece, apa kabar kalian semua? Nah, apakah kalian sudah membaca manga One Piece chapter 1111? Dengan kebangkitan Iron Giant, tensi Arcane Gate masih terus melambung tinggi hingga sampai saat ini. Ini mengingatkan saya ketika Gorosei Saturn memanggil keempat Gorosei yang lainnya yang ada di chapter 1109. Seperti Gorosei, apakah ini berarti kita akan mendapatkan perkenalan resmi Iron Giant di chapter 1112 yang akan mendatang? Sungguh menarik untuk melihat reaksi Iron Giant begitu ya bertemu dengan Luffy nanti. Apalagi setelah terungkapnya bahwa Iron Giant merupakan robot yang tampaknya pernah melakukan kesalahan terhadap Joy Boy. Selain itu, apa saja yang menarik di chapter ini? Yuk simak teori Pew berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bisa dong kalian support channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, it's Marimo time. Chapter pun dimulai dengan Mars yang akhirnya berhasil menembus barrier Lava Phase. Sampai detik ini hanya Mars satu-satunya yang berhasil menembus barrier tanpa menerima damage sama sekali. Bahkan Luffy saja sempat menerima damage saat keluar masuk barrier. Ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan lagi, karena kita sudah tahu dan mengambil kesimpulan bahwa Gorosei punya kekebalan. Gagasan normalnya, Mars hanya perlu terus menerobos maju tanpa peduli laser barrier yang akan membombardir dirinya sendiri. Namun ada satu hal aneh ketika Mars menembus barrier, yakni petir hitam. Apa jangan-jangan ini pun sekali lagi berhubungan dengan Haki? Toh Jinbei saja sampai takjub saat merasakan haki dari Mars. Ini sekelas Jinbei loh, Jinbei yang tidak bergeming di hadapan para Yonko sekalipun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa fungsi dari petir hitam itu? Saya tegaskan dulu bahwa petir hitam ini tidak berhubungan dengan barrier, karena sebelumnya Kaku dan Bonnie pernah menabrak barrier, tapi tidak ada petir hitam dalam ledakan yang mengenai mereka. Jadi, apa petir hitam itu? Petir hitam secara umum adalah tanda saat haki digunakan untuk menyerang. Namun, apa penerapannya dalam kasus Gorosei Mars ini? Jika dia punya regenerasi seperti Gorosei yang lainnya, maka dia tidak perlu menyerang barrier. Dia hanya perlu merangsak maju, kecuali kalau dia tidak bisa. Ya, bagaimana kalau sebenarnya Mars ini tidak punya regenerasi? Tapi di sini Mars malah memilih menggunakan hakinya. Apa dia tidak mempunyai regenerasi? Dan apakah regenerasinya dia melemah? Dan apakah regenerasinya juga berasal dari haki? Atau ini hanyalah inkonsistensi dari Oda? Toh sifat petir hitam selama ini cukup rancu karena digunakan sebagai efek untuk Busou Shokuhaki ataupun Hao Shokuhaki, sehingga membuat pembaca kebingungan dalam membedakannya. Well, terlepas dari itu semua, Gorosei Mars tetaplah musuh yang sangat mengerikan. Asumsikan Mars memang melapisi paruhnya dengan haki saat menembus barrier. Mars secara teknis menghancurkan atau menangkis semua laser itu. Dan sekedar informasi, ini bukan lapis ecek-ecek di dunia One Piece. Old Shirohige saja tidak berkutik ketika dia ditembaki laser oleh Kizaru pada saat perang Marineford. Makanya Kizaru sangat terkejut saat Sanji mampu menghancurkan atau menangkis laser dia di chapter 1108. Dan apakah ini berarti Mars memang jatah dari Sanji sebagai sesama petarung udara yang pernah mengalahkan laser dengan catatan Pit Mars lebih superior? Seingat saya, sampai detik ini dan sampai titik ini hanya ada 3 orang yang punya pitch mengalahkan laser, yaitu Luffy, Sanji, dan Mars. Dan ini juga masih teori. Fun fact-nya di sini, Mars di sini menembus barrier dengan paruh, mungkin Easter egg untuk Pejos, burung pelatuk yang merupakan hewan suci bagi Mars dalam kepercayaan Romawi. Another fun fact, gelar Gorosei adalah Bushin, yang secara harfiah berarti dewa perang atau warrior god. Kita tutup pembahasan tentang Gorosei Mars. Kita sekarang akan membahas Lucy. Chapter ini mengkonfirmasi bahwa Zoro tidak mengalahkan Rob Lucy dengan One Shot karena Lucy masih belum tumbang. One Shot sesungguhnya itu seperti Shanks kepada Kid atau Kaido kepada Luffy di awal Wano Kuni. Lagi pula, sejak awal, sebagian besar pertarungan mereka terjadi secara off-screen. Kita tidak tahu pasti berapa banyak serangan yang sudah dilancarkan satu sama lain selama ini. Zoro sebenarnya bisa memberikan serangan finishing, tetapi Jinbei di sini menghentikannya karena situasi saat itu lebih genting daripada sekadar mengalahkan Lucy. Bagaimana kalau tujuan asli Lucy adalah menahan Zoro? Lucy mungkin terlihat seperti badut selama ini, tapi semua provokasinya selalu membuat Zoro naik hitam sampai darah tinggi. Ditambah lagi, Lucy ternyata mempunyai denden busi hitam yang berfungsi untuk membajak komunikasi. Dia mengetahui rencana pelarian kelompok tepi jerami, sehingga dia memutuskan untuk menahan Zoro supaya rencana mereka tidak berjalan dengan lancar. Kalau benar begitu, maka misi Lucy cukup sukses di sini nakama.
Zoro sudah membuang banyak waktu hanya untuk melawan si Lucy si kucing oranye ini. Di sini yang menjadi tanda tanya adalah tindakan Jinbei. Apa sih yang Jinbei lakukan? Dia menyerang Lucy atau dia hanya menciptakan asap untuk kabur? Seorang pria dengan penuh hormat seperti Jinbei rasanya tidak akan melakukan itu, walaupun tindakannya masih bisa kita maklumi, nakama. Mungkinkah ini alasan mengapa Jinbei meminta maaf kepada Lucy? Antara meminta maaf karena menyerang Lucy ketika ia sudah sekarat, atau karena Jinbei mengganggu pertarungan antara Zoro dan Rob Lucy. Melihat Lucy di sini tidak menerima damage dengan kasat mata, maka mungkin itu cuma serangan yang ditunjukkan untuk membuat asap. Tapi itu semua belum pasti juga, karena basis karate manusia ikan itu serangan tenaga dalam. Kita melihat Lucy memasang posisi bertahan, kemudian kembali ke wujud manusia normalnya. Ini juga bisa berarti efek dari serangan Jinbei, tapi juga bisa berarti Lucy sadar bahwa pertarungannya sudah selesai. Mungkin Jinbei memberikan alasan agar Lucy tidak dihukum dengan menciptakan asap seolah mereka kabur, maka ini tidak menurunkan derajat Lucy di hadapan Goroseimars. Ini adalah bentuk permintaan maaf Jinbei atas alasan tertentu. Namun hal yang menarik dari Lucy di chapter ini bukanlah pertarungannya melawan Zoro, melainkan sisi lain Lucy yang tidak terduga. Ya, dia menunjukkan empatinya. Lucy meminta Goroseimars agar mengampuni Kaku, yang bisa kita pahami karena Kaku serta alumni lain si P9 pernah menyelamatkan Lucy. Ini berarti juga dia tidak melantarkan Kaku. Lucy tahu bahwa kelompok topi jerami tidak membunuh, sehingga dia yakin Kaku akan baik-baik saja. Tindakan Lucy ini telah bertentangan dengan moto Dark Justice yang selama ini ia anut. Nah, kira-kira sekarang apa yang akan dilakukan Lucy setelah menyadari kenyataannya? Apakah dia akan memberontak? Panel di mana Lucy melihat sosok hewan buas smart sangatlah indah. Bisa kita lihat seberapa syoknya Lucy. Dia tampak rapuh saat memandangi Goroseimars. Ia pasti mempertanyakannya makna dari seluruh keberadaannya saat itu. Ini merupakan momen di mana Lucy sadar bahwa Dark Justice miliknya bukanlah apa-apa selain permainan anak kecil. Gorose yang selama ini dia sembah selayaknya dewa, rupanya adalah monster secara harfiah, sebagai kulminasi dari kegelapan yang membahayakan dunia. Merekalah yang harus dilawan Lucy selama ini. Ayolah Lucy, masih belum terlambat untuk melakukan hal yang benar. Dory dan Brookie adalah sayap Luffy. Kalau bisa, ya maklum saja sayap Luffy yang asli punya pekerjaan masing-masing. Zoro baru selesai mengurus Lucy si kucing oranye, sedangkan Sanji sibuk memberikan arahan selayaknya mastermind. Well, intinya MVP rencana pelarian kali ini adalah Sanji. Ini pasti cara Oda Sensei dalam merebus Sanji setelah dia gagal melindungi Dr. Vegapunk. Berbicara soal Vegapunk, kita bisa melihat status terbaru dia saat ini di peta Egen. Mata Vegapunk di peta itu digambarkan sebagai X yang bisa digambarkan secara kematian atau berarti kematian. Dan saya rasa ini adalah clue yang berarti Vegapunk sudah mati. Selain Vegapunk, saya juga menemukan bahwa wajah Usopp di peta itu pun tidak kalah menarik. Bisa kita lihat hanya wajah Usopp satu-satunya yang bukan style chibi dengan arah pandang berbeda. Apa artinya? Mungkin ini adalah sebuah clue bahwa Usopp akan segera menonjol. Tuh, berikutnya ada Elbap kan? Di Elbap, para raksasa mereka menyembah dewa matahari. Penyembahan matahari adalah praktik yang juga dilakukan di Alabasta, Skypiea, Iceman Island, dan Wano. Nah, di chapter ini kita mendapatkan referensi baru dari mitologi dunia nyata soal matahari. Seperti chapter sebelumnya, Dory dan Brookie menggunakan jurus bertemakan matahari, yakni Spalin Sun Shield atau Sun Shield Spalin. Spalin itu apa sih? Nah, Spalin adalah perisai dalam mitos Nordik yang melindungi dunia dari panas matahari selama arak-arakan kereta perang matahari berlangsung. Nah, ini adalah teori saya. Bagaimana kalau Pluton dan Junisa adalah kereta perang matahari versi Nika? Itulah mengapa Junisa datang ke Wano, karena sudah tugasnya untuk mengangkut atau menarik Pluton. Kalau Pluton, Noah bagaimana? Nah, Noah itu bukan kapal pribadi Joy Boy dan Nika. Satu-satunya tujuan kapal itu dibuat adalah untuk membawa penduduk manusia ikan ke permukaan, sehingga lebih masuk akal kalau menganggap Joy Boy sudah punya kapal tersendiri sejak awal. Dan kau gajah, bukannya yang mengangkut kapal perang dalam mitos itu adalah kuda. Lah, namanya juga inspirasi. Kalau 100% mirip malah dinamakan plagiat. Melihat banyak referensi Nordik, maka kita sekali lagi diingatkan betapa pentingnya Arc Elbap, terutama Dory, Brookie, dan Hajarudin. Seperti kata Warkuri, para raksasa benar-benar ditakdirkan dengan Nika. Apa mereka akan baik-baik saja? Lawannya Gorosei loh. Hei, kalian jangan pernah meremehkan mereka.
Ingatlah bahwa mereka adalah kapten bajak laut raksasa yang dulu pernah meneror lautan dan dunia. Jika mereka selalu aktif, maka bounty mereka pasti sudah setara dengan Yonko. Lastly, highlight di chapter 1112 adalah Sun God Nika. Kita mendapatkan pertukaran singkat antara Luffy dengan Dory dan juga Brogy mengenai Nika. Seperti biasa, Luffy tidak tahu apa itu Nika. Dan menurut kalian, apa yang akan terjadi bila Luffy tahu soal Nika ini? Kebingungan, dilema, atau masa bodoh? Apakah kebenaran itu akan membuat Luffy semakin bertambah kuat? Well, hanya ada satu kebenaran. Kebenarannya adalah apa yang dipercaya Luffy. Luffy adalah Luffy. Namun kemungkinannya Luffy bertambah kuat setelah tahu esensi dari buah iblisnya memang tidak bisa dipungkiri. Saya rasa Luffy akan mulai tertarik dengan Nika setelah orang-orang di sekitarnya terus mengoceh tentang Nika. Mungkin arc Elbap adalah arc di mana Luffy lebih menelusuri dirinya sendiri. Mengingat tentang Warkuri dan Gorosei Saturn, kedua planet yang mereka representasikan memiliki jarak terjauh di antara Gorosei. Rasanya seperti melihat kakak adik loh. Dan beberapa orang juga beranggapan bahwa urutan beberapa planet adalah patokan kekuatan dari kelima Gorosei. Jadi Warkuri berdasarkan teori ini adalah yang terkuat. Menurut kalian gimana nih? Well, Warkuri memang mempunyai hawa Sokuhaki yang dahsyat. Pokoknya kita tahu Gorosei punya banyak kekuatan, tapi untuk kekuatan paling misterius mereka sudah pasti adalah keabadian. Apakah mereka memang abadi? Brogy mengomentari bahwa dia tidak pernah mendengar kekuatan atau ras yang abadi. Tapi kita tahu Devil Fruit memberikan keabadian seperti Phoenix dan Devil Fruit yang memberikan keabadian secara harfiah seperti OP-OP atau Operasi Awet Muda. Apakah rahasia keabadian Gorosei adalah OP-OP? Bisa jadi, tapi rasanya terlalu membosankan. Demi apa coba? Mereka cuma sekedar awet muda. Lagi pula awet muda dari segi apanya? Tuh bangga begitu kok anjing emang keriput cok. Nah, ada konsep keabadian yang jauh lebih menarik di versi One Piece, yakni Thought Musica. FYI, Thought Musica itu terkonfirmasi canon. Seperti apa konsep keabadian Thought Musica? Pertama-tama, mari kita bahas sejarah singkat asal-usul Thought Musica. Dikatakan bahwa Thought Musica, sang gajah iblis, merupakan eksistensi abstrak yang berasal dari poin senturi atau abad kekosongan. Thought Musica tercipta dari emosi negatif manusia, ketakutan, keraguan, kesepian, kesedihan, dan lain-lain. Seperti yang disebutkan barusan, ini pun membuat Thought Musica menjadi eksistensi abstrak. Apa itu eksistensi abstrak? Mengutip dari PSBW, eksistensi abstrak adalah kemampuan untuk mewujudkan sesuatu abstraksi, seperti konsep pemikiran atau informasi, sehingga menjadi abadi berkatnya. Kekuatan ini memiliki kegunaan yang sangat beragam, mulai dari kontrol tingkat tinggi terhadap abstraksi manifestasinya, keabadian yang disebutkan di atas, dan bahkan tidak terpengaruh oleh kemampuan yang tidak dapat menargetkan abstraksi tersebut. Dengan ini bisa kita simpulkan bahwa keabadian Thought Musica jauh lebih superior dari regenerasi Phoenix maupun awet muda OP-OP Nomi. Well, tidak ada konfirmasi abadi secara gamblang, tapi Oda pernah bilang kalau asal-usul buah iblis berhubungan dengan Thought Musica. Tidak heran mereka sama-sama berasal dari konsep abstrak. Bagaimana kalau Gorosei adalah entitas yang kurang jauh lebih sama seperti Thought Musica? Faktanya, Oda memilih untuk tidak menyebutkan nama buah iblis saat memperkenalkan mereka, sehingga membuat kita berpikir bahwa Gorosei adalah iblis itu sendiri. Jika memang benar begitu, maka cara kerja keabadian Gorosei pun akan sama seperti Thought Musica. Ini juga berarti akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Namun kalau boleh jujur, saya kurang serag dengan teori ini. Rasanya aneh saja jika Gorosei dari awal bukan manusia. Makanya saya menyediakan alternatif lain, yang dimana Gorosei awalnya terlahir sebagai manusia, tapi kemudian mereka sepenuhnya menyatu dengan iblis dari buah mereka, dan ini membuat mereka berevolusi menjadi iblis yang sebenarnya. Dengan kata lain, Gorosei adalah mantan manusia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, tapi menurut pendapat saya sendiri, alternatif ini cukup oke. Tapi kalau menurut kalian masih belum puas, maka bisa saya menambahkan teori. Cara keabadian Gorosei ini menjadi lebih simpel. Gorosei hanya terhubung satu sama lain, sehingga untuk membunuh mereka, maka mereka harus dibunuh secara bersamaan. Versi lain dari teori yang sama, hidup Gorosei bergantung pada Im Sama. Selama Im Sama ada, maka Gorosei akan terus bangkit. Dan ya, intinya jika tidak memutus koneksi sumber keabadian mereka, maka mereka akan terus beregenerasi. Kita akhirnya menyaksikan kebangkitan Iron Giant sejak dia debut 46 chapter lalu. Vibes kedatangan Iron Giant ini mirip dengan kedatangan Junisa di Wano. Keduanya memberikan kesan misterius, ditambah lagi kemiripan mereka bukan hanya itu.
Aku minta maaf Joy Boy. Batin sang robot kuno di tengah kobaran api. Apa artinya ini? Kenapa Iron Giant meminta maaf? Kesalahan apa yang sudah ia perbuat? Nah, beberapa hari kemarin saya, Etsy juga sudah merilis alasan kenapa robot kuno meminta maaf. Jadi kalian bisa cek video sebelumnya, dan buat kalian yang ingin lebih lengkapnya, kalian bisa cek link halaman yang saya tulis di deskripsi dan saya cantumkan di link deskripsi. Karena di sana pembahasannya sangat lengkap. So, jika ada kesalahan dalam penyebutan kata dalam video kali ini, Etsy meminta maaf dan mohon koreksi di kolom komentar. Serta jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.